Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di dalam link YouTube ini. Dan saya percaya kita sudah disertai oleh Tuhan sepanjang minggu yang lalu, dan hari ini pun Tuhan pasti menolong, menyertai, dan memberkati hidup kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat tuntunan, penyertaan, berkat Tuhan sepanjang minggu kami lalui. Dan kami percaya minggu yang ada di depan kami tidak akan melalui tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami selalu ingin melibatkan Tuhan. Kami ingin selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan hati kami diterangi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah buat kami saat ini, bahkan buat hamba-Mu juga secara pribadi rindu diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman itu menolong kita untuk kembali kuat. Dan percayalah bahwa hari ini pun Tuhan berbicara kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan ketenangan dalam hidup kita. Karena hari-hari di depan kita, hari-hari yang semakin jahat. Bahkan Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa hari akan semakin baik, namun akan semakin jahat. Tantangan makin banyak, ya, hambatan makin banyak. Karena itu firman Tuhan hari ini judulnya adalah kekuatan batin atau inner strength. Kita bersama-sama melihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan, coba perhatikan ayat-ayat yang di underboard, lalu yang dicetak miring, dikatakan di situ bahwa namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, wow, lihat, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. So, ternyata hari-hari ini penderitaan yang sedang kita hadapi di kolong langit ini bukanlah penderitaan yang sangat berat bagi kita. Kenapa? Ini penderitaan ringan. Karena ada yang lebih berat daripada penderitaan di dalam dunia ini. Yaitu penderitaan mendapatkan hukuman kekekalan. Dan selanjutnya dikatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Fokus kita ketika penderitaan itu datang, tantangan itu datang, fokus saya dan saudara adalah bukan memperhatikan yang kelihatan. Seharusnya demikian. Tapi perhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, yang sifatnya kepada kehidupan kekal. Amin. Pak, tapi sulit. Kenapa? Karena penderitaan itu ada di depan mata saya. Saat ini saya sedang membutuhkan pekerjaan buat suami saya. Saat ini saya butuhkan kesembuhan dari penyakit saya. Saat ini saya butuhkan pemulihan buat ekonomi keluarga kami. Bahkan buat sekolah anak-anak kami. Betul, itu semuanya kita sangat butuhkan hari-hari ini. Namun sesungguhnya yang dikatakan di sini adalah yang perlu kita miliki hari-hari ini adalah kekuatan batin. Kekuatan batin. Karena itu yang menolong kita untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan yang sanggup bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, tapi memberikan kekuatan untuk kita menghadapi pergumulan, tantangan hidup. Arti kata batin di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada
4 poin penting. Yang pertama, sesuatu yang terdapat di dalam hati atau sesuatu yang menyangkut jiwa kita. Kita tahu bersama bahwa dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan yang kedua, bicara tentang batin, sesuatu yang sangat tersembunyi. Jadi terkesannya seperti gaib atau tidak kelihatan. Dan yang ketiga, bicara batin, bicara tentang semangat atau hakikat. Dan bagian terakhir, bicara batin, bicara tentang hubungannya dengan mental atau dengan manusia itu sendiri. Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, ya, mengatakan bahwa menghadapi COVID-19 ini, Indonesia itu membutuhkan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan fiskal, ketahanan fisik. Namun juga Indonesia buat kita, baik pemerintah, bahkan warganya, rakyatnya, membutuhkan ketahanan mental atau bicara tentang batin, kekuatan yang ada di dalam. Apalah artinya ketika semua fasilitas ada, tercukupi tengah-tengah bangsa ini, bahkan tengah-tengah kehidupan kita, namun manusianya itu sendiri tidak memiliki ketahanan mental batin atau kesehatan batin, kesehatan mental. Inilah yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, pertanyaannya buat kita, apakah hari-hari ini kita memiliki ketahanan batin, memiliki ketahanan mental, memiliki kesehatan mental atau jiwa? Hanya kita dan Tuhan yang tahu jawabannya. Karena itu, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham mengatakan, kita membutuhkan sebuah ketahanan mental, yakni mampu beradaptasi dalam tekanan dan bisa mengatasi ini semuanya. Nah, itu disebut dengan resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu seperti per atau karet gelang yang diregangkan akan kembali seperti semula. Jadi ketika ada tantangan, ketika ada rintangan, dia akan kembali ke semula. Jadi walaupun ada tekanan, namun dia akan kembali normal. Diibaratkan seperti ya bola basket. Nah, mentalitas yang kita butuhkan saat ini adalah mentalitas tahan banting. Seperti bola basket yang dibanting, ya, akan dibanting ke bawah, lalu dia akan melejit lebih tinggi lagi, akan naik lagi ke atas. Tapi jangan memiliki mentalitas yang tidak tahan banting, seperti kristal yang ketika dilemparkan ke bawah, maka dia akan hancur berkeping-keping, akan hancur berantakan. Milikilah mentalitas atau resiliensi seperti bola basket. Sekali lagi, kita tahan banting, kita tahan uji. Karena itu manusia lahiriah, manusia jasmani kita itu harus ditopang oleh manusia batiniah, manusia rohani. Sekali lagi, kita harus memperhatikan bukan hanya sesuatu yang kelihatan tampak hebat di luar hidup ini. Tapi kita harus memperhatikan kebutuhan sesuatu yang ada di dalam batin kita. Yang kita sebut dengan rohani kita. Makanan jasmani dibutuhkan. Namun makanan rohani sangat lebih dibutuhkan. Untuk apa? Menopang manusia lahiriah kita. Manusia jasmani kita. Amen. Makanya jawab Yesus kepadanya. Dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tapi hidup manusia bergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Matius 4 ayat 4 dalam versi mudah dibaca. Sekali lagi dikatakan, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tapi kita bisa bertahan hidup, bahkan hidup menjadi lebih hidup oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita lebih mendengarkan apa kata dunia, berita-berita di luar sana, berita-berita yang sungguh menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan, dan kita lupa untuk memberi telinga kita, memberi waktu kita untuk belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan,
miliki saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita tetap survive, membuat kita tough, membuat kita mampu menghadapi tantangan, masalah hidup. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya tidak punya pergumulan, tidak punya masalah. Saya pun punya pergumulan, saya pun punya masalah. Namun saya harus bisa berkata kepada hati saya, kepada hidup saya, kepada keluarga saya, untuk tetap kuat di masa yang sulit. Di masa yang sulit kita bisa melejit. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada perkataannya yang timbul yang ada dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan I hope, saya berharap, itu pun tinggal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan melihat beberapa poin penting hari ini, mengapa kita harus memiliki ketahanan mental, kekuatan batin. Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan rohani untuk kita diperbaharui setiap saat. Artinya, pergumulan tantangan datang itu untuk menguji kita supaya kita diperbaharui, di-upgrade. Mari bersama-sama kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang 16 versi firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot. Ini bicara tentang sesuatu yang kelihatan, jasmani, ya. Tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari, every day. We growing up. Kami bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Tentunya datangnya pertumbuhan itu, kekuatan itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasih, hari-hari ini kalau engkau membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, membutuhkan kelegaan, membutuhkan kemenangan daripada Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita bertambah setiap hari, miliki kekuatan rohani di dalam Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Ada satu lagu lama mengatakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan menolong kita untuk berdiri dan memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Firman Tuhan itu baru setiap hari. Rahmatnya baru setiap pagi. So, betapa pentingnya untuk kita setiap hari temukan rema firman Tuhan. Temukan sabdanya. Temukan perkataannya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari, ingat kita butuh makanan rohani, yaitu firman-Nya. Dunia ini sedang mengalami yang namanya resesi. Orang-orang kaya di dunia ini menghadapi COVID-19 ini amblas, ya, omset mereka 845 triliun dalam sepekan. Larry Page turun 82,8 triliun. Sergey Brin turun 81,3 triliun. Larry Ellison turun 50,2 triliun. McKinsey Scott turun 68 triliun. Jack Ma pun turun 25,1 triliun. Tidak ada satu orang pun yang bisa, lihat ya, yang bisa tahu ketika COVID-19 itu datang ke dalam dunia. Dan imbasnya, dampaknya bukan hanya bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita pun orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami hal itu. Bahkan tragisnya pun Indonesia juga sedang mengalami konflik tentang COVID-19 ini. Ibu Susi Pujiastuti, pemilik daripada Susi Air, mengatakan bahwa selama 2 bulan maskapainya itu tidak memiliki pendapatan. Dalam sebuah
berita online dikatakan di situ, kondisi ini menurut beliau sangat menakutkan dan tersulit sepanjang dalam hidupnya. Apakah juga kita mengalami hal seperti ini? Apakah kita bisa luput dari tantangan seperti ini? Rasa-rasanya kita masih terus berjuang untuk menghadapi konflik COVID-19 ini. Mengapa saya katakan konflik? Karena ada begitu banyak argumen tentang bagaimana caranya supaya COVID-19 ini bisa segera teratasi. Ada begitu banyak cara manusia untuk mengatasinya. Namun satu hal buat kita sebagai orang percaya adalah engkau dan saya harus datang sujud di bawah kaki Tuhan. Rendahkan hati, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Dan kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Kekuatan rohani kita itu didapat dari makanan rohani. Bukan dari dunia ini. Amin. Makanya untuk bisa kuat butuh makanan rohani. Yang pertama, hiduplah di dalam firman-Nya. Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi makanan rohani kita yang pertama adalah hidup dalam firman. Makan makanan rohani, perkataan Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan hidup di dalam firman itu caranya adalah baca, renungkan, katakan, nyanyikan, dan lakukan firman itu. Amin. Jadi tidak cukup hanya kita dengar, tidak cukup kita baca, tapi kita harus bertindak dengan iman. Katakan firman, nyanyikan ya puji-pujian dalam firman Tuhan, dan lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, makanan rohani kita selain firman adalah hidup di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Lukas 22 ayat 44 katakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus ketika akan menghadapi ya salib pada malam itu, Yesus datang berdoa. Dia ajak murid kesayangannya 3 orang itu untuk berdoa di taman Getsemani. Di situ dia menuangkan seluruh isi hatinya. Saking ketakutannya pun, dia mau tunjukkan kepada saya dan saudara. Dia serahkan di dalam doa. Bagaimana dengan kita? Waktu kita takut, kita cemas, kita khawatir, apakah kita ingat untuk datang berdoa kepada Tuhan? Hiduplah di dalam doa. Hidup di dalam doa maksudnya adalah pertama menyerahkan kehendak kita, mendapatkan kekuatan waktu kita berdoa, lalu mempercayai rencana Tuhan ketika kita berdoa. Dan doa itu untuk membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Intimasi, keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang bernama James Penny, ya, James Penny ini adalah seorang pengusaha dan seorang wirausahawan Amerika yang mendirikan toko J.C. Penney pada tahun 1902. Namun satu kali Bapak Ibu Saudaraku, dia mengalami sakit dan akan dirawat di sebuah rumah sakit. Karena mengalami sebuah depresi keuangan yang cukup berat yang melanda perusahaannya. Ketika dia sementara pergi ke rumah sakit, lalu dia melewati sebuah chapel, di situ sedang beribadah, ya para perawat, dokter, gitu mereka sedang beribadah. Dia mendengar sebuah lagu, God Will Take Care of You. Ketika dia mendengar lagu itu menjadi remah buat jiwanya. Dan seketika itu juga dia merasa bahwa dia dipulihkan dari penyakitnya. Dan akhirnya dia menyerahkan diri untuk sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Dan apa yang disaksikan oleh James Penny ini, saya percaya ini juga mungkin sebagian kita sudah mengalaminya ketika kita mendengar firman, kita mendengar lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan. Ya kita putar ya mungkin di YouTube kita putar berulang-ulang kali lalu kita mendapatkan kekuatan, kesegaran yang baru. Kenapa? Holy Spirit, Roh Kudus bekerja di situ.
lagu-lagu pujian, kidung rohani itu yang dikutip dari firman Tuhan, itu menjadi hidup buat kita. Memberikan kekuatan buat kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus memiliki kekuatan batin, kekuatan jiwa? Yang kedua, hadapilah penderitaan itu dengan cara pandang yang benar. Kalau kita memiliki cara pandang yang keliru, cara pandang yang salah, itu akan berdampak terhadap eksekusi perbuatan kita selanjutnya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan kami yang ringan dan yang hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi dikatakan, penderitaan kami yang ringan dan hanya sesaat. Artinya, kalau boleh saya katakan, badai datang untuk pergi. Masalah itu boleh datang, tapi masalah itu akan juga pergi daripada kehidupan kita. Kata krisis menarik di sini, dalam bahasa Mandarin itu digunakan kata weiji. Wei itu artinya danger, G itu ada opportunity. Danger itu bahaya, masa-masa bahaya, tapi di tengah-tengah masa bahaya itu ada opportunity, yang artinya apa? Kesempatan. Jadi cara pandang kita menentukan perbuatan kita selanjutnya ketika masalah itu datang. Orang yang optimis, orang yang memiliki cara pandang yang benar, ketika melihat sebuah pergumulan, masalah, dia melihat bahwa ada kesempatan di tengah kesempitan. Sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada COVID-19, dia melihat ada sebuah kesempatan untuk dia meraih sebuah keberhasilan, meraih sebuah kesuksesan, meraih janji-janji Tuhan. Namun orang yang tidak memiliki cara pandang yang benar atau orang pesimis, maka dia melihat kesempitan di tengah kesempatan. Dia melihat masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini akan semakin terpuruk. Dia tidak bisa melihat ada sebuah kesempatan untuk dia mengambil sebuah keberhasilan, kesuksesan, bahkan janji-janji Tuhan di masa-masa sulit. Ingat baik-baik, pasal 6 ayat 22 mengingatkan kepada kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, itu akan menentukan langkah kita selanjutnya. So, hati-hati apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Cara pandang kita akan menentukan langkah selanjutnya untuk kita ambil bersama dengan Tuhan. Kita mau maju atau kita mau mundur. Kita mau percaya kepada Tuhan atau kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita mau sembuh atau kita tetap dalam masa-masa kesakitan. Kita mau berhasil atau kita tidak akan berhasil. Cara pandang kita akan menentukan. Ingat dalam sebuah cerita, dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33, itu dikatakan ada 12 pengintai yang diperintahkan Musa untuk melihat tanah Kanaan. Semua mereka melihat hal yang sama, kota yang sama, tempat yang sama, tapi responnya berbeda. Yosua dan Kaleb memiliki respon cara pandang yang benar. Mereka menenteramkan hati bangsa itu dan berkata, kita akan maju menduduki negeri itu. Tapi 10 pengintai mengatakan, menyampaikan kabar busuk. Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami seperti belalang. Cara pandang 10 pengintai ini berbeda dengan cara pandang Yosua dan Kaleb. Cara pandang Yosua dan Kaleb, mereka orang-orang yang optimis, mereka orang-orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Sedangkan 10 pengintai cara pandang yang pesimis, cara pandang yang salah. Mereka lupa bahwa ada janji Tuhan kepada mereka, bahwa Allah yang menyuruh mereka masuk tanah perjanjian. Dan tentunya Allah yang memberikan perintah, Allah pun yang berjanji akan menyertainya. Ingat hari-hari ini pun kita harus flashback ke belakang. Tahun lalu, tahun 2020, saya dan saudara juga sudah menghadapi masa-masa menghadapi COVID-19. Dan tahun ini kita masih menghadapi COVID-19. Tahun lalu Tuhan sudah tolong kita, betul? Tahun lalu Tuhan sudah bela kita. Maka tahun ini pun saya percaya Tuhan akan menolong, membela, dan menyertai umatnya. Setia dan taat sampai akhir hidup kita.
setia dan percaya kepada Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita. Dan yang ketiga, fokuskan hidup kita, ya, fokuskan hidup kita bukan hanya pada saat ini, tapi hiduplah untuk masa kekekalan. Hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi hidup juga untuk hari yang akan datang. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Jangan perhatikan hari-hari ini secara kasat mata jasmani, tapi perhatikan untuk hidup kita yang akan datang. Dosen dan mentor saya, Bapak Pendeta Amos Hosea, beliau sebagai Gembala Sidang GBI Ebenezer mengatakan, goncangan ditambah respon sama dengan hasil. Goncangan bicara tentang masa-masa kesukaran, masa-masa sulit, masa-masa seperti hari ini sedang menghadapi COVID-19. Lalu ditambah sebuah respon ada yang baik, ada yang tidak baik, respon ada yang positif, ada yang negatif, akan menghasilkan hasil yang baik ataupun hasil yang tidak baik. Doa dan harapan saya ketika saya dan saudara bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, kita termasuk orang-orang yang memiliki respon, yang memiliki cara pandang yang benar, sehingga hasilnya pun baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Doa saya kiranya setiap kita memiliki ketahanan mental, kekuatan batin yang datangnya daripada Tuhan. Kalau engkau sedang lemah, engkau sedang sakit hari ini, datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan, minta kesegaran daripada Tuhan. Manusia tidak bisa memberikannya, saya tidak bisa memberikannya, hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kau yang mendengar firman Tuhan ini, dan kau diberkati lewat firman Tuhan ini, kiranya engkau dikuatkan dan kau bagikan firman Tuhan ini kepada sesamamu, kepada keluargamu, kepada temanmu, supaya mereka pun mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa buat kita semua pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami manusia yang lemah, Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh kelepasan dari segala dosa-dosa kami. Kami butuh kesembuhan dari penyakit kami. Kami butuh Tuhan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi ini. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kuatkan jiwa kami. Segarkan roh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus yang menolong dan memberikan kekuatan jalan keluar bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah bersama-sama dengan saya dalam link YouTube ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Bagikan berkat firman Tuhan ini dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.